Nih, gue terus terang nih Joseph ya, gue terus terang sama lo. Loh, Sekali kok lagi jadi seolah-olah narasinya saya akan memprotes bapak-bapak gereja sih, maksudnya gimana? Aduh, inilah ya yang kadang-kadang nih ya. Lo kan protes Romo Daniel, lo protes Deki Ngadas, lo protes Esa Sro, betul nggak? Iya, tergantung konteksnya. Oke. Saya nggak mungkin protes Ya. mereka terus-terusan. Tergantung konteksnya. Oke, yang gue maksud, jika bapak-bapak gereja masih hidup, mungkin salah satunya bisa diprotes juga. Setuju nggak lo? Iya, kalau bapak gerejanya seperti Arius, kalau seperti Nestorius ya saya akan protes seperti pada saat konsili gereja. Iya betul. Artinya gini. Iya dong. Iya, artinya kalau nggak sepaham bisa diprotes, betul? Besi menajamkan besi. Ya itu. Saling mengawasi ajaran. Oke. Saling mengawasi ajaran. Tapi Iya. begini terakhir. Aduh. Terakhir saya mau udahan. Saya mau turun. Oke lah. Oke. Bapak-bapak gereja tidak ada yang menyatakan Yesus punya Tuhan, salib adalah rencana iblis, apalagi mengatakan Alkitab mengajarkan poligami, atau bahkan sampai berani mengatakan Alkitab banyak ayat tambahan atau kesalahan. Bapak-bapak gereja tidak ada yang seperti itu. And then, thank God, I am Catholic. So, data-data patristik di gereja Katolik itu lengkap. Jadi tidak ada bapak-bapak gereja itu yang mengajarkan hal yang kemudian menjadi persoalan seperti bola salju yang sekarang kita Joseph, hadapi. Joseph, gue mau tanya nih Joseph sama lo nih, jujur ya, jujur nih. Lo jawab jujur Joseph ya. Ya, Gue enak apa enggak ya nanyanya nih ya. nanya aja Bang Ion. Oke. Selain umat Katolik itu masuk surga apa enggak Joseph? Oke, kita jawab nanti jawabannya panjang-panjang. Nanti kalau jawaban panjang boleh ya main ke roomku, takutnya kalau kepanjangan nanti. Oke, sekarang gini, selain umat Katolik, umat Kristen lainnya masuk surga enggak? Oke, silakan. Ya. Silakan itu bisa dibaca di dokumen Konsili Vatikan kedua, yang terutama dokumen Unitatis Redigente Trio. Apa tuh jawabannya apa? Singkatannya. Jawabannya apa? Silakan dibaca. Jadi gini, Ya, Bang. iya. Jawabannya tidak sesederhana ya dan tidak. Jangan seperti Islam meminta jawaban tapi harus instan. Gue Maaf ya. lagi dituduh kayak Islam ini kan kadang-kadang. Bukan. Maksud saya, ketika kita berdiskusi menjelaskan tentang posisi teologis, itu kan tidak bisa langsung instan, Bang. Oke. Betul nggak? Ya coba lo chat deh, nanti gue baca deh. Oke, boleh. Makanya saya tegaskan, kalau mau jawaban panjang kita bahas dokumen Gereja Katolik, kita bahas Alkitab juga terkait posisi keselamatan. Begitu. Karena kalau Bang Ion mau saya tanya balik, Kristen yang seperti apa dulu? Apakah Kristen Calvinis atau Protestan atau? Ya sebentar. Ya ini gue mau jawab. Gue mau jawab Joseph. Oke, Kristen yang bagaimana sih yang bisa selamat? Roma 10 ayat 9. Ya. Selain itu, nah itu jawaban singkat ya, itu jawaban singkat. Jawaban yang lebih panjang ya kita bisa diskusi. Nah itu jawaban singkat. Kalau gue sih singkat Joseph. Roma 10 ayat 9 tentang apa? Ya. Roma 10 ayat 9 tentang apa? Mereka yang percaya bahwa Yesus mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, Joseph. Sudah sampai seperti itu. Ya. Berarti tidak butuh baptisan. Tidak butuh baptisan. Kan gue bilang, lu kan mau jawaban singkat. Tidak. Nanti kalau jawaban panjang beda lagi. Salah. Saya bilang. Makanya jangan salah paham dong. Saya justru tegaskan, orang Kristen yang baik dan sejati tidak pernah mengajarkan jawaban seinstan seperti itu, karena ayat-ayat Alkitab itu berbicara ada konteksnya. Kita tidak seperti orang Islam yang comot-comot ayat kemudian mencari pembenaran atas comot-comot ayat. Itu tidak pernah bapak-bapak gereja mengajarkan hal seperti itu. Itu sebab iman kita berdiri atas dasar konsili yang berlangsung berabad-abad, Bang Ion. Oh kagak, Joseph salah. Masa iman berdasarkan konsili? Waduh. Nanti panjang lagi deh. Sekarang saya tanya, Alkitab datang dari mana, Bang Ion? Alkitab datang dari mana, tahun berapa? Silakan dijawab. Oke, akhirnya kita kan diskusi nih ya. Ini katanya lo mau cepat-cepat pergi nih ya. Ya karena menarik sih, jadi nggak apa-apa. Ya, jadi Alkitab ada tahun berapa dan kapan? Berapa lama kira-kira Alkitab itu baru ada? Semenjak Yesus itu memanggil 12 murid. Ada di sekitar abad keempat terakhir, Joseph. Abad keempat tentang konsili pertama. Konsili Itu pertama.
Iya, konsili pertama. Di Konsili abad pertama keempat. itu konsili apa, Bang Ion? Konsili pertama itu konsili apa? Gini Yosep ya, kalau bicara tentang Silakan dijawab. Konsili jangan pertama ketawa, Alkitab itu konsili aduh. apa? Konsili Jangan pertama ketawa, Alkitab itu konsili Joseph. apa? Sabar. Ini kadang-kadang. Joseph, lu mau diskusi apa mau debat sih? Selagi perdiskusian kita tidak menemukan jawaban yang kemudian sesuai dengan fakta sejarah, itu akan menimbulkan perdebatan. Tapi kalau itu sesuai fakta sejarah, tidak ada debat. Oke, Joseph. Lu kan nanya, kapan sih Alkitab ada? Betul nggak? Betul. Gue bilang di abad keempat akhir. Betul nggak? Setuju nggak? Tadi dan kemudian Bang Ion mengatakan konsili Setuju pertama. dulu. Jangan ditutupi. Tadi Bang Ion setuju bilang dulu konsili nggak? pertama. Iya, setuju apa enggak di abad keempat? Tadi bilangnya konsili pertama di abad keempat. iyalah, tinggal jawab doang. Nggak Setuju bisa apa dong, tidak? nggak bisa dong. Bang Ion, diskusi itu nggak seperti itu. Ini Cara bukan diskusi nggak maksudnya. seperti itu. Nanti Cara lu diskusi nggak seperti aduh, itu. si Joseph, gue bilang betul apa tidak? Cara diskusi tidak seperti itu. Aduh, Konsili betul, pertama di mana? betul ya. Loh, kok malah sampai susah, konsili Joseph, pertama di mana? Joseph. Konsili pertama di mana? Joseph, kan lo tanya nih ya, Alkitab kapan ada, betul nggak? Lalu kamu jawab abad keempat konsili pertama. Konsili pertama konsili di mana? Sebentar, aduh, kadang-kadang ya. Ya kan langsung jawab aja Bang Ion. Oke, gue bilang kagak tahu. Konsili Oke. pertama di mana? Konsili pertama kita baca Kisah Para Rasul 15. Di situ ada sidang Nah, silakan. di Yerusalem. Ya, The first silakan. council that ever held by the apostles. Oke, tahun berapa di situ? Itu abad-abad pertama itu, waktu Ya, zamannya oke. Paulus. Berarti jawaban gue yang dibilang konsili pertama di abad keempat nyambung apa enggak? Ya enggak dong. Oke. Enggak. Oke. Kisah Para Rasul 15 tidak membahas Alkitab. dengerin, Kisah Joseph. Para Rasul makanya buka dulu. Kisah Para Rasul 15 itu membahas bukan Joseph, Alkitab. coba tunjukkan di dalam Katolik konsili-konsili yang pernah terjadi. Coba sebutin. Iya, oke, kita sebutin ya. Even misalkan kalau berpacu pada konsili-konsili, misal konsili yang pertama diselenggarakan setelah konsili di Yerusalem itu konsili Nisea. Ya, dan itu belum membahas. Putus. Oke. Konsili yang pertama, even Nah, mungkin- konsili Indonesia disebut konsili keberapa? Iya, kalau secara dihitungnya, perhatikan, kalau dihitungnya untuk merujuk kepada permasalahan yang dipicu pada saat itu ya, maka hitungannya konsili pertama. Itu tahun 325, konsili Nisea. Akhirnya konsili pertama ada di abad keberapa? Abad ketiga, dan itu bukan konsili Alkitab. Abad ketiga lagi. Loh, konsili Nisea itu tahun 325. Loh, silakan aja. Anda bawa pendeta, Ya, benar. Anda bawa romo-romo ortodoks itu konsili pertama konsili itu Nikea Nisea 325. tahun 325 kalau di secara sejarah. Ada konsili Elvira. Kalau secara sejarah memang tidak banyak yang mengetahui karena memang kalau gini, Bang Yon, prinsip konsili itu kan dihitung dari bagaimana kesepakatan gereja pada saat itu dan kemudian dihadiri dan kemudian memang secara sejarah luas diakui yang pertama kali diselenggarakan itu ya tercatat konsili Nisea itu secara umum gitu loh. Nah, perhatikan, sedangkan kalau berbicara mengenai konsili Nisea yang tadi dipertahankan abad ketiga, abad keempat, sekarang kalau misalkan berbicara balik lagi, jangan di framing. Saya kan bertanya tentang Alkitab. Alkitab itu bukan konsili Nisea. Alkitab itu konsili apa? Bukan konsili Nisea. Yang Anda bilang konsili pertama, makanya saya kejar. Konsili pertama membahas Alkitab itu konsili apa? Silakan dijawab. Kok jadi saya yang di framing? Tadi kan lo bilang, kapan sih Alkitab itu ada seperti yang sekarang begini? Artinya dikanonkan, betul nggak Joseph? Iya, memang nggak? seperti itu faktanya. Iya, betul seperti itu faktanya. Kapan ada Alkitab yang seperti dikanonkan? Gue jawab di sekitar abad keempat, ya. Tapi bilangnya konsili Tentang pertama. merujuk kepada iya, gue pertahanin jawaban gue, betul, ya. Ada di
abad keempat akhir, dan juga tentang konsili pertama yang lo bilang di Yerusalem, padahal bukan di Yerusalem tetapi di Nisea. Itulah makanya Bukan. Jangan salah ini paham. dengerin dulu, Jangan di-framing dulu. dong. Kok jangan di framing gimana? Karena memang faktanya saya tidak berbicara seperti itu. Saya bilang begini, kalau dilihat dari sejarah gereja dari Alkitab, kita sudah pernah mengatakan mengadakan konsili itu jauh sebelum adanya konsili Nisea. Kalau secara Alkitab, Bang Yon makanya dengerin dulu. Ya, di Alkitab tercatat konsili pertama kali di Yerusalem. Kisah Para Rasul 15. Di situ ada sidang di Yerusalem. Sidang itu kan Council of Jerusalem. Itu dihadiri oleh para rasul, termasuk Paulus, Petrus, Yakobus, dan seterusnya. Nah, baru tadi juga saya sudah menegaskan loh, kalau bagi yang dengarkan, kalau tidak tercatat di Alkitab, yang tercatat oleh sejarah general atau umum, maka konsili pertama kali tercatat di Nisea di tahun 35. Itu pun tidak membahas Alkitab. Oke, betul, oke. Jadi jawaban gue, lo setuju nggak Alkitab ada yang seperti sekarang ini di abad keempat, betul nggak? Tapi bukan konsili pertama. Iya betul apa kagak? Iya, kalau misalkan hanya menyebut abad betul, tapi kalau Betul. disebut konsili pertama bukan. Bukan Oke. konsili pertama. Oh, iya, aduh Joseph, sabar dulu. Ya. Di abad keempat. Lalu konsili pertama yang gue maksud di abad keberapa? Kenapa? Sorry. Yang gue maksud konsili pertama di abad keberapa? Yang merujuk kepada Alkitab itu ada. Di abad 4 terakhir, tadi kan sudah. Iya Perjanjian sudah. Baru. Artinya cocok atau tidak? Iya, pernyataannya itu hanya perlu dikoreksi. Loh, jangan ditutup-tutupi. Tadi kan kami bilangnya konsili pertama. Emang Tadi kan Bang Ion bilang konsili pertama. Lu jawabnya konsili mengenai ya apa yang tidak tercatat. Yang tercatat kan konsili pertama itu Nisea. Lo setuju apa tidak? Ya, tapi Konsili bukan pertama. Alkitab. Nisea itu bukan Alkitab. Nisea itu membahas Arianisme kok. Yang nanti merumuskan dan menegaskan syahadat para rasul, kredo iman rasuli. Gak ada Alkitab di situ. Alkitab itu konsili Kartago. Alkitab itu konsili Kartago. Salah, Sep. Konsili Hippo tahun 393 Masehi, baru dilanjutkan dengan Konsili Kartago 397 sampai 419 Masehi itu. Yang mana yang duluan antara Kartago dan Hippo? Hippo dulu. Hippo Hippo itu 393, Kartago Kartago tahun berapa? 397. Kartago 397 Kartago itu 397 dan tahun 419 Masehi. ya, thanks to Google. Berarti yang melaksanakan Paus Damasus yang pertama kan? Iya kan? Joseph gue sih bingung gini ya. Ini lo kan tadi nanya nih pelan-pelan, gue ulang-ulang ya. Lo tadi nanya Alkitab itu kapan ada, betul nggak? Gue tanya Apa, di abad sorry? Lo nanya Alkitab itu kapan ada yang seperti sekarang, gue bilang di abad Sebenarnya biar kembali ke topik, kita kan sedang membahas tadi Bang Ion sempat menertawakan saya itu membahas iman kita salah satunya diteguhkan melalui konsili, begitu kan? Nah, benar nggak? bukan. Apa? Yang gue tanya pertama, Joseph, kalau bukan Katolik bisa masuk surga nggak? Gitu doang. Iya betul. Nah, lalu kan di situ terjadi diskusi sampai saya ngomong iman kita tidak sesederhana itu, karena buktinya iman kita berdiri sekarang atas dasar konsili-konsili yang kemudian meneguhkan iman kita. Salahnya di mana? Nah, artinya iman lo dengan iman gue kan berbeda tuh. Oh, berarti Anda tidak mengakui konsili? Bukan, jangan di framing. Siapa yang bilang begitu? Ayo. Siapa Oke, yang salahnya bilang saya begitu? di mana? Salahnya saya Oke. di mana? Kita iman Kristen berdasarkan kesaksian para rasul dan perbuatan kita, yaitu yang ada tercatat di dalam Alkitab. Itu iman kita. Berarti kalau berdasarkan ayat Yosef, itu- dengerin, lo jangan seperti gue bilang seperti Islam sama lo nuduh gue seperti Islam, lo nya. Oke, berarti kita diskusi pakai timer ya, pakai data ya. Waduh, pakai timer lagi teman-teman. Loh? Agak sulit ya, agak sulit. Biar nggak ada terpotong-potong. Nah, diskusi Iya, santai artinya aja lah. sabar, Ini kan Joseph. ekumenis. Iya, Santai sabar. aja. Sebenarnya begini ya, lo Katolik dan gue Protestan, sama-sama tahu. Dan kalau lo merujuk penekanan bahwa Protestan salah, lalu gue penekanan bahwa Katolik salah, itu kita dua-duanya sama-sama salah. Setuju nggak?
Tidak bisa. Setuju. Tidak bisa. Sejauh Wah, tidak sejauh bisa perkataan tuh. iya. Bantah data saya. Sejauh Santo Cyprianus ya. Sejauh Santo Cyprianus dari Kartago yang menegaskan extra ecclesiam nulla salus. Outside the Catholic Church is no other salvation. Atau bahasanya di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Itu kata Bapak Gereja Santo Cyprianus dari Kartago. Didukung dengan fakta-fakta bahwa konsili yang tadi kita bahas itu dimulai oleh seorang paus. Salah satunya konsili Hippo dan Kartago, itu Paus Damasus yang pertama. Baru nanti kamu akan melihat otoritas Roma akan bekerja melalui Santo Jerome yang menerjemahkan Alkitab menjadi teks Vulgata, di mana Jerome juga pernah meragukan kanonisasi atau authenticity dari Deuterokanonika. Ketika Jerome meragukan, tetapi gereja Roma pada saat itu menegaskan tidak ada yang salah, nothing wrong with that. Jerome kemudian tunduk pada otoritas gereja sehingga diterimalah kanon kitab suci yang sekarang kita punya sebanyak 73 kitab. Itu berkaitan tentang otoritas gereja. Oke, sudah Joseph. Oke. Kalau lo bilang begitu ya, Konsili Vatikan II mentitik balik tuh bahwa gereja Katolik memperjelas bahwa keselamatan berasal tetap dari Kristus dan gerejanya. Joseph. Oke, silakan kita bermain Ya. data, kita bongkar. Oke. Gak apa-apa. Sabar Anda bawa Konsili Vatikan dulu, kedua, kita sabar buka dulu, bukaan Joseph. data. Kasih gue kesempatan ngomong, kesempatan ngomong gue. Pakai data. Bang Ion, Iya, pakai aduh, data. susah ya. Ya, susah lah kalau nggak pakai data. Aduh, susah ya, susah. Susah kalau nggak pakai data. Di mana datanya di dalam? Mau sabar gak, Joseph? Oke, saya tunggu data ya. Konsili Vatikan II 1962 sampai 1965, Katolik memperjelas bahwa keselamatan berasal dari Kristus, bukan dari gereja Katolik. Joseph, ya, lo buka datanya lah ya. Konsili Vatikan II, ya. Sekarang lo belum ini lo ya, masih sedikit nih, belum ada 100 tahun nih ya. Mana datanya ya? Saya tunggu data. Iya, lo tinggal klik Konsili Vatikan II. Lo Saya bisa. Actori udah incumbit bisa. probatio. Yang mendalilkan, yang membuktikan. Oke. Di mana tertulis jelas bahwa gereja Katolik menghapuskan prinsip extra ecclesiam nulla salus. Kan dibilang di Konsili Vatikan II, Joseph. Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan berbagai macam dokumen. Salah satunya Nostra Aetate, Lumen Gentium, Unitatis Redigente Trio, dan seterusnya. Dei Verbum itu juga Konsili Vatikan kedua, in which document that stated outside the Catholic Church has been valid salvation. Saya tunggu. Joseph, di situ ada gak lo Vatikan II isi-isinya? Coba deh biar kita tahu deh. Coba, Actori incumbit probatio. Ya, Joseph, Actori coba. incumbit probatio yang mendalilkan, yang coba membuktikan. Joseph, Actori coba lo buka incumbit ini lah ya probatio. I kata-katanya. don't want. Kamu yang berkata-kata, bukan saya. Lo kan Silakan. ada di situ isinya Konsili Vatikan II, ada kan semuanya, betul? Yang mendalilkan, yang membuktikan. Actori incumbit probatio, saya kejar. Iya, akhirnya coba lo buka di situ data biar teman-teman di sini. Saya mau buka pun, Aduh, Anda yang punya tanggung semua. jawab untuk membuktikan. Iya, taruhlah lo bilang menyatakan gue salah. Sekarang tunjukkan Saya yang tidak benar yang menyatakan Anda mana. salah. Saya tidak Ya. menyatakan Anda salah. Kita Ya. masih bias. Apakah benar, apakah Masih salah, kita bias tidak tahu. lah. Sejauh data apa yang Anda Oke, gunakan. sekarang Silakan. data lo tolong dibuka, Joseph, biar teman-teman bisa dibuka di ini. Loh, isi kan data. Anda yang mengatakan Konsili Vatikan kedua mengatakan ada keselamatan di luar gereja Katolik. Di mana? Agak sulit memang ya teman-teman ya. Dan begini loh, Katolik ini, bicara Katolik, semua gereja itu Katolik dan aman. Dalam arti kata Katolik itu universal. Oh, itu akan memberatkan Anda lagi. Sebentar, Datanya Pak. di mana? Tetapi tidak semua gereja itu Katolik Roma, kan begitu. Oh iya, berarti datanya di mana? Yang Konsili Vatikan kedua belum selesai. Anda mau memberatkan bahwa semua gereja dikatakan gereja Katolik. It is very hard Iya, untuk teman-teman karena Protestan Katolik itu membuktikan bermakna Katolik. universal. Oke, what's the meaning Dan of am itu kan universal? keseluruhan. What's the meaning of universal? Jadi gereja itu semuanya Katolik, tetapi tidak semua Jangan gereja kemana-mana Katolik dulu, itu jangan Katolik Roma. kabur. Konsili Vatikan kedua kita selesaikan, baru kita membahas tentang semua gereja disebut gereja Katolik. Joseph nih ya, yang tadi lo pakai bahasa Latin, Sacrosanctum Conventium
Lumen Gentium apa Ya, namanya, thanks to kata gua Google. kagak Artinya ngerti. kamu Iya. sudah ketemu di Google. Yes, Iya, read it bodo aloud. amat mau di Google mau kagak, betul enggak? Iman kita berasal dari Kristus, betul atau tidak? Tolong jangan di framing Anda mengatakan gereja Betul mengubah apa prinsip tidak, keselamatan ekstra Joseph? eklesia mulai salus. Di mana? Konsili Vatikan tidak menyatakan kalau bukan Katolik, imannya bukan Katolik itu masuk neraka, betul atau tidak? Ditunjukkan aja datanya. Jangan betul atau tidak. Anda Tadi berbicara kan harus gue based on data. bilang ya, iman Kristen berdasarkan Kristus, betul atau tidak? Di konsili Konsili 2. siapa? Konsili 2, Vatikan 2. Iya, di mana? Tertulis seperti itu di mana? Sulit nekat yang nyata. Ya nekat yang nyata. Kalau Anda tidak bisa membuktikan data ya Nekat yang nyata. Padahal data-datanya yang tadi dibaca sama dia, gue bilang dari Google. Kalau Loh, Yosef nggak bukan ada. dari Belum saya Wahyu, baca Yosef. datanya. Belum. Yosef Belum. dari Wahyu bukan dari Google. Ya, Belum. Yosef bukan dari Google, ya betul. Yosef bukan dari Google kan? Apanya? Datanya bukan dari Google. Sejauh kalau Anda bisa menemukan itu di Google, why not? Makanya kita harus bisa thanks to Google kan? Nggak usah kemana-mana lah Bang Ion. Diskusi kita kan soal Iya, keselamatan di luar gereja iya, Katolik. Can you prove to betul. us di mana tertulis di dalam Konsili Vatikan kedua ada keselamatan di luar gereja Katolik? Bisa Iya diselesaikan itu dulu. tadi gue bacain. Di mana tertulis begitu? Jadi di dalam Konsili 2, nih sekarang Saya ya. sudah tegaskan Konsili Aduh. Vatikan kedua itu berbagai macam dokumen. Kok kamu nggak paham ya? Nggak Datanya paham di gue. mana? Ya, jadi Konsili 2 ya, coba dibaca deh Katesismus KGK 846 coba dibaca Joseph. Lo kan KGK gitu. 846. Ya. Oke. 846 847 ya. Katekismus Gereja Katolik. It is not Vatican Second Council product ya. Bang Ion itu katekismus beda. Oke, kita tampilkan di layar. Tampilkanlah ya, biar enak. Iya kan? Itulah gunanya kita, maksud saya tampilin data supaya bisa. Oke, iya. KGK Tenang dulu kalau soal data. 846. Oke, sampai KGK 846 ya, sampai 48 ya. Oke. Teman-teman. Sampai 48. Oke, 846, 847, 848. Ya, Oke. silakan. Begini aja. Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang seringkali diulang oleh Bapak Gereja? Kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Kristus. Ia hadir bagi kita. Oh, jangan dipotong. Oh, iya. Ia hadir Silakan. bagi kita. Loh kan, Silakan. cara mau baca data tuh nggak seperti itu loh Bang. Iya, Lanjut, silakan. Sep. Lanjut, Sep. Nggak apa-apa, Sep. Lanjut. Ia hadir bagi ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Diulang-ulang loh ya, gereja ini tubuh Kristus, gereja ini perlu untuk keselamatan, oke? Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis, Kristus sekaligus menegaskan perlunya apa ini? Gereja. Ya, gereja ya. Gereja. Bukan yang Katolik ya. dimasuki orang, perhatikan, dimasuki orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Oke, kita tepuk tangan. 48 Ya. 48-nya. 648-nya apa? Ya, berarti
ditegaskan dulu dalam satu poin ini perlu ya, gereja Katolik untuk keselamatan tidak seperti yang Anda tegaskan bahwa di luar gereja Katolik. Iya, Ini Joseph. semua Katolik. Semua Katolik kan universal. 48-nya baca 48-nya. Loh, emangnya ini katekismus gereja Katolik dipakai di Sebentar gerejamu? Joseph Ih. 48-nya dibaca Joseph, 48 Iya sabar, dibaca. makanya jangan asbun, jangan asbun. Kalau sama saya jangan asbun. Oh, betul gua aspun lagi. Loh iya betul, setiap kita berbicara. Ayo, Gini, Darin. 48 coba. etika berdiskusi ketika Anda mau menyela atau interupsi, Anda bantah dengan data, bukan asbun. Iya, asbun lagi aja 48-nya dibaca. Ya. Joseph Oke, kita 48, baca. iya. Penegasan ini tidak 847 dulu dong. Oh iya, Jangan lompat ke silakan. 848. Oke, silakan. Salah lagi gue. Silakan. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati yang tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Oke, 848. 848. Meskipun Allah melalui jalan yang diketahuinya dapat menghantar manusia yang tanpa bersalah, sekali lagi tidak mengenal Injil, kepada iman yang merupakan syarat mutlak untuk berkenan kepadanya, namun gereja mempunyai keharusan sekaligus juga hak yang suci untuk mewartakan Injil kepada semua manusia. Di mana poinnya? Di luar gereja bisa selamat. Seperti yang Anda katakan, Bro Ion, di mana? Hah? Saya sudah selesai baca 846 sampai 848. Tidak ada tertulis yang seperti Anda katakan. Silahkan cari Konsili Vatikan kedua. Anda saya tunggu. Silahkan. Itu yang barusan lo baca itu tentang apa sih? Coba. Mana? Yang ini? Yang 46 coba tentang apa sih? Tentang nih. Kita baca lagi. Ya. Oke, Gereja maka Katolik. dari itu. Ya enggak, maksudnya yang gereja Katolik. Coba di mana tuh? Iya. Shalom Bro Ion, shalom semuanya. salam, Boleh Bu bicara Reda. sebentar ya, sedikit Silakan. ya, sedikit Ya, silakan. ya. Silakan. Saya Shalom kasih sedikit. semuanya. Ya, salam. Ya, shalom. Shalom ya. Selamat bergabung di roomnya Bro Ion ya. Tolong di mute dulu. Siapa ini yang ini? Tolong kondusif Joseph ya. Berisik, ya. Ya, Silakan Bu berisik Reda. ya. Tadi saya sudah menyimak ya. Di situ tidak ada keselamatan untuk Katolik. Di situ tadi jelas Kristus ya. Keselamatan itu berasal Di mana, dari Bu? Kristus. Ini ada ya. nih. Tadi Di mana, Bu? udah dijawab tidak ada dari Katolik ya. Jadi lu data dengan diam data lu. dengan Dari bantah. tadi lu ngomong terus. Udah diam dulu. Diam. Dasar Gantian kau bicara. nenek. Gantian kau. Boti. Mana datanya? Diam kau. Di mana Diam kau, datanya? diam. Kau yang membacakan, kau yang membantah sendiri ya. Ini tidak baik teman-teman. Kita harus mencerdaskan di sini. Makanya saya bilang, saya tegaskan teman-teman, jangan pernah membawa-bawa denom. Itu tidak berarti buat kita teman-teman sebagai tubuh Kristus. Ya, yang pertama itu ya adalah ortodok teman-teman. Dari ortodok datanglah Katolik. Dari Katolik datanglah Protestan teman-teman. Jadi kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Betul. Jangan dibiarkan orang-orang seperti ini, Bro Ion, berlama-lama untuk menggoreng-goreng, untuk mempraming kekristenan kita, teman-teman. Ya, di bawah itu bos-bosnya sudah di bawah, ya. Si Jack DeForest ini juga, si Jackson ini tidak baik ini, ya. Tidak boleh digoreng-goreng denom, ya. Ini tidak baik. Di Eropa, teman-teman, mau ortodok istrinya, suaminya Katolik, is okay sekarang. Kenapa? Mereka belajar dari zaman dulu, ya. Belasan tahun yang silam teman-teman, itu sangat dipermasalahkan teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya yang Protestan nikah sama Katolik, harus dibaptis dulu ini jadi Katolik. Nah, yang Katolik juga dibaptis dulu jadi Protestan. Saat ini itu dihilangkan teman-teman, dan terbukti, ya. Kalian lihat, boleh dilihat di postingan saya teman-teman. Kami pelayanan di gereja Katolik. Suamiku bos di Katolik, suamiku bekerja di Katolik, ya. Saya bernyanyi di Katolik. Suamiku penerjemah di gereja karismatik juga, teman-teman. Ya, ini harus dihilangkan. Tidak ada artinya visi dan misi kekristenan itu adalah untuk
ya menjangkau jiwa bagi orang yang masih ya berada di kegelapan. Ya, itu visi dan misi terutama untuk apologet ya, bukan membahas-bahas denom ya. Dan ini tidak berarti untuk masa depan yang gemilang untuk Konoha, teman-teman. Ya, jadi ini sangat ya mencederai kekristenan itu, teman-teman. Jadi manusia-manusia seperti ini tidak boleh kita biarkan berlama-lama, teman-teman. Ya, jadi mohon ya. Ya. Terima kasih banyak untuk Bro Ion yang tetap teguh, yang tetap tegas untuk tidak menggoreng-goreng denom di sini. Tadi Ya, saya mendengarkan baik-baik di situ. Tidak ada di situ keselamatan dari Katolik. Dia menggoreng sendiri, teman-teman. Dia yang membacakan, dia yang membantah gitu loh. Kenapa harus digiring Kristus itu ke Katolik gitu loh? Kenapa sih nggak jujur? Hello. Itu loh, itu data yang sudah dibawakan. Dia yang membacakan, dia yang mau memframing, mau dibawa ke Katolik. Kenapa? Sok-sok bahasa Inggris lagi. Nah, problemnya karena dia hanya mengacu bahwa keselamatan itu hanya ada di gereja Katolik Roma. Kalau bicara Katolik, semua gereja itu Katolik, karena Katolik itu artinya universal. Dikatakan bahwa Katolik dan yang dan itu kan klaim. menyeluruh. Dan Bang Gema itu lagi klaim itu Nah, makanya bahaya. saya bilang tadi, semua gereja itu Katolik, tetapi tidak semua gereja itu adalah Katolik Roma. Itu harus dibedakan, gitu loh. Itu makanya tadi gue suruh baca KGK 846 itu udah jelas kok, keselamatan hanya dalam Kristus. dari Kristus. Kristus, Yes. betul. Yes, betul. Bukan Ya. konsili ya, bukan konsili. Bukan konsili. Yang mereka kan membatasi ketika ada kata Katolik itu pasti Katolik Roma. Enggak begitu. Betul. Makanya kita tahu baca kredo bahwa gereja Katolik Keselamatan dan hanya Apostolik. datang dari Kristus, bukan dari gereja Katolik. Itu udah jelas kok dibacakan tadi. Iya. Ion datanya mana? Ion datanya mana? Data yang lo baca itu udah jelas, hanya datang dari Kristus. Di situ memang ada gereja Katolik, tetapi bukan Katolik Roma. Nah, itu yang harus dipahami, bukan Katolik Roma, tapi Katolik itu bicara gereja yang universal, yang ekumenis dan menyeluruh. Itu. Katolik Bang itu Ion. ya salam Bu. Shalom, Bu Marsha. Shalom, Kak Marsha. Ya. Kalau saya gini, Bang Ion, ya teman-teman semua, ya, saya cuma minta Yosef yang Katolik semua yang ada di sana tunjukkan kepada saya, ya, supaya saya mungkin bisa masuk ke sana, ya. Apakah Yesus pernah bilang, ya, yang masuk kerajaan Allah itu cuma Katolik? Silakan, saya tunggu. Mana ayatnya? Saya tunggu. Bu, nggak ada. Saya tunggu. Ini teman-teman, sebenarnya Ya, saya. sebenarnya bapak-bapak gereja, saya juga kagak tega sih ya, dengerin. Bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Betul. Itu ada di abad ketiga, tetapi ditambahkan menjadi gereja Katolik, itu yang membuat Enggak, gini, salah. sebenarnya gini ya, ini buat yang ini saya nggak tahu ya. Itu kan awalnya dari mana? Dulu ya, 3 tahun, Bang Ion tahu, 3 tahun lalu ya, kita setiap buka komal, satu orang bahas genom, kita langsung stop, nggak boleh. Karena yang penting kita satu tubuh Kristus. Ya, itu aja selesai. Itu karena kita itu lagi mencari jiwa untuk mengenal Kristus. Betul. Terus kalau yang bawa, oh ini pokoknya harus ini, yang pokoknya konsili ini, konsili itu, ini itu, orang yang mau mengenal Kristus kalau ke sana itu kejauhan. Bu Marsha, sebentar teman-teman, saya sebentar. Kalau Yosef dibilang Ion nggak ada data, Ion cuma begini, cuma gua ngaku kalah deh Yosef ya, gua ngaku kalah emang Ya, kagak bilang ada aja data. sama Yosef ini. Nih Yosef, nih kalau ada Yosef atau siapapun itu ya, tunjukkan saya bahwa cuman Kristen yang Yesus bilang yang masuk kerajaan surga. Silakan, saya tunggu di mana ayatnya. Nah Jackson juga nih, Jackson siapa? Shalom semuanya. Gimana Ya, kabarnya? ini Sehat? juga ini. Sehat? Sebentar. Shalom, Jackson, Jackson Katolik, Jackson. Iya, ini pasti Katolik. Saya Katolik. Oke, Ya. Jackson, Iya, ini iya. sebelum Katolik, sebelum gue ini ya lebih masuk terlalu dalam, belum mau menyangka nggak apa-apa. Arti Katolik apa sih, Jason? Itu tidak hanya merujuk kepada sifat tetapi identitas gereja. Saya tunjukkan datanya. Oh ya sebentar dulu, Oh, pelan-pelan. sebentar. dulu. Oke, silakan dilanjut dulu. Artinya Oke. juga apa? Artinya apa Katolik itu?
secara definisi. Kata sifat katolikos yang artinya universal dalam satu pengajaran dan satu kepemimpinan itu Oke. merupakan sebuah identitas gereja yang dikonfirmasi oleh Santo Ignatius dari Antioquia di abad pertama. Saya tunjukkan datanya ya. Oke. Iya, silakan pelan-pelan Bisa, Joseph. betul. Oke, kita tunjukkan datanya. Tapi sebelum ke situ, saya akan membantah apa yang disampaikan oleh Ibu Reda Marbun bahwa tadi tidak tertulis kata Katolik. Kita buka. Fokus pada gagasan ya, jangan pernah mengkritisi pribadi. Orang yang sehat dalam berdiskusi adalah orang yang kemudian menyerang dan fokus kepada gagasannya, bukan pribadinya. Oke, kita buka. Ya udah, lanjut, KPK lanjut. 846. Oke. Membela boti. Silakan. Nggak boleh begitu. Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu, Ibu Reda. Katanya Sebentar ya, pemerhati. mulai. Ya, silakan saya tunjukkan. Joseph Oke. lagi. Ada data. Tadi Ibu tenang. Aduh, gua Bisa jadi tenang. Ini bingung. waktu saya berbicara, boleh? Tenang, Boleh? Jackson, Oke. tenang, Ini yang pasti Jackson. masuk surga ini pasti Jackson. Tenang, Pasti tenang. masuk Saya tidak surga. pernah mengatakan saya sudah pasti masuk surga. Jangan framing kemana-mana. Fokus pada substansi pembahasan. Ayo, dewasa dalam berdiskusi. Udah deh, nggak bisa deh. Dewasa Nggak dalam bisa. berdiskusi. Nggak bisa ketika lo udah Dewasa, framing dewasa. yang lain jadi susah. Jangan dikasih panggung Bang Ion, Iya, sorry Bang iya. Ion ya, sorry Dikasih saya terakhir. panggung, Bang Ion. Sorry. Betul, Sorry, betul. Bang Ion, sorry. Bang Ion saya cuma sebentar ya. Ya. Kita kan sudah sepakat dulu tidak mau masuk ke denom. Nah ini Betul, Ibu. kecoa-kecoa ini yang memulai sekarang. Saya perhatikan ini, ya, nggak ada. Saya belum pernah dapat di dalam Alkitab, ya, bahwa harus Katolik yang bisa masuk kerajaan surga, ya. Itu bukan takut, ngapain takut, ya. Ya. Saya nggak perlu takut sama kalian. Saya mengenal Kristus itu bukan karena Katolik, bukan karena Protestan, bukan karena karismatik, bukan karena enggak. Ya, Itu udah Nggak ada jelas ya itu. tadi. Ya tadi udah jelas. Keselamatan hanya berasal dari Kristus. Oh, sudah. itu sudah poinnya. So, Gue jadi diserang nih gue nih ntar nih. Tenang, ada gue. Tenang, sabar. Tenang. Gini kawan, Bro Ion. Jadi 20 memang 20 tahun saya berkecimpung di sosial media ya, walaupun saya Katolik, tetapi saya tidak pernah membahas masalah denom. 20 tahun ya, baik dari Facebook, Twitter, maupun TikTok, maupun YouTube. Gak pernah saya membahas denom. Bagiku kalian adalah saudaraku, bagiku kalian adalah tubuh Kristus, gitu ya. Jadi setuju bro. walaupun Setuju. saya terus terang saya Katolik. Kalau mau ngebahas masalah Katolik, bahaslah di gereja Katolik, jangan dibahas di luar non Katolik. Yes. Kalau Setuju, saya betul. saya berkatolik. Dalam arti betul, memang yang kalian bahas itu data ya. Yang dibahas itu adalah data. Setuju, Pak. Tetapi kalau kita mau ngebahas di luar gereja Katolik, janganlah dibahas di Komal kalau bisa. Setuju, Bahaslah di dalam setuju, gereja saya. Katolik saja gitu loh. Setuju, Pak. Setuju saya. Ya, silakan Bu Sopi atau Bu Reda. Atau Lambadia yang mau tambahkan. Jadi sedikit. Jadi memang orang-orang ini mau membuat kisruh kekristenan itu teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, karena dua ini kan adalah murtadin ya. Si Tile, si RK ya, si Boti ini juga kan murtadin teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman ya. To be careful. Kita minoritas loh. Kalian tuh minoritas di Konoha teman-teman ya. Jadi selama ini puluhan tahun kita sudah belajar tidak ada membahas-bahas denom. Kok tiba-tiba orang ini bawa-bawa denom ke publik? Ya? Jadi kita harus berhati-hati dan bijak teman-teman sebagai orang Kristen ya. Kalian nyerang-nyerang gua mau apapun itu nggak akan gua gubris, biar paham kalian ya. Intinya percis tadi yang dibilang barusan si bro, bahwa kita ini adalah satu di dalam tubuh Kristus. Dan tadi di situ dia yang membaca bahwa di situ jelas Kristus loh, bukan Katolik, ya. Dan saat ini saya tadi sudah bilang teman-teman, ya. Di Eropa itu saat ini itu dihilangkan teman-teman denom. Makanya di sini suaminya Ortodok, istrinya Protestan, itu udah hal biasa sekarang. Dan saya sendiri, suamiku Katolik, saya Protestan, kami nggak pernah bersinggungan dan kami tidak pernah ada masalah teman-teman. Baik di dalam keluarga, baik dimanapun kami teman-teman. Ya, jadi orang ini adalah murtadin. Saat ini mengaku apologet. Apa arti apologet itu teman-teman?
mempertahankan iman. Ya, kalau mempertahankan iman, berarti kekristenan dong yang harus dipegang, bukan denom. Coba kalau ada orang yang mau dijangkau membawa-bawa denom terhadap iman orang lain, yang ada mereka muntah. Yang ada terang itu nggak akan nyampe, keselamatan itu nggak akan nyampe, Tuhan Yesus Kristus itu nggak akan nyampe, gitu loh. Ya, jadi mohon teman-teman, orang-orang seperti ini ditenggelamkan, teman-teman. Ya, siapa mereka-mereka ini? Ya, yang dari Kristen aja yang mengaku pendeta palsu, tenggelam. Ya, apalagi ini orang-orang ini murtadin, ya, yang saat ini menggoreng-goreng denom, teman-teman. Kalian sebagai umat minoritas di Konoha harusnya harus careful, harus berhati-hati. Jangan sampai mereka ini dibiarkan, teman-teman. Tenggelamkan. Ya, tenggelamkan. Gak ada artinya. Makanya saya bilang, yang harus kita perjuangkan, teman-teman, adalah visi dan misi untuk menyelamatkan banyak orang yang tidak mengenal terang itu, teman-teman. Itulah tubuh Kristus, itulah orang Kristen. Apa itu orang Kristen? Pengikut Kristus. Bukan Kristen itu pengikut Katolik. Kita harus kembali dulu ke arti kata Kristen itu, teman-teman. Ya, jadi Kristen itu bukan yang dibawa oleh Tuhan Yesus sebagai agama, gitu. Ya, kita Kristen itu adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Katolik. Halo, jangan digoreng-goreng. Ya, ini sudah keterlaluan, teman-teman. Ini sudah tidak bisa kita biarkan, teman-teman. Karena ini menyangkut harga diri Kristen. Ya, kita tidak butuh murtadin-murtadin yang tidak efisien. Ya, kontribusi mereka hanya menggoreng-goreng denom, teman-teman. Ya, jadi gini. Kita Kristen adalah umat mayoritas di dunia, teman-teman. Bukan berarti kalau kita biarkan ya orang-orang seperti ini menggoreng-goreng denom di Konoha, yang seogianya orang Kristen itu sudah minoritas, teman-teman. Apa jadinya kita orang Kristen, teman-teman? Ya, jadi harus berhati-hati, teman-teman, ya. Jangan mau digoreng-goreng karena mereka ini memang sudah benar-benar ingin ya mencederai kekristenan itu, dan dipastikan orang ini adalah penyusup. Saya tidak yakin mereka ini adalah orang Kristen yang benar. Sejatinya kalau mereka adalah orang Kristen yang benar, harus menjaga marwah kekristenan itu, bahwa Ortodok, Protestan, Katolik, apapun itu karismatik, kita satu tubuh di dalam Kristus Yesus, teman-teman, ya. Jadi ini harus berhati-hati ke depannya. Silakan teman-teman yang lain. Silakan Bintang. Oke. Ini, ya silakan Bintang. Salam Pak Ustadz. Kalau aku Bisa saya sedikit ya? Bang, Oke, silakan. Sebentar. Ya, silakan, Sebentar. Selama orang masih ngomongin denom, dua kata untuk mereka, primitif dan udik. Makasih Bang. Iya, betul. Gini teman-teman, saya mau ngomong dulu ya. Gini teman-teman, kalau saya dulu ya dan sekarang juga itu tetap menghargai apologet dari denom manapun. Tetapi kalau sudah menyenggol dia sesat, Protestan sesat, ini sesat, itu sesat, padahal sesama Tritunggal, nah itu yang menjadi koreksi buat mereka ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, Silakan. oke, shalom semuanya ya. Jadi saya sering monitor dan saya juga berteman dengan Bang Hos sudah agak lama ya. Dan agak kaget juga kok tiba-tiba bahas denom di sini, padahal nggak pernah ya. Jadi buat teman-teman yang ingin berbahas denom baik Katolik atau Protestan ya, saya yakin ada komal yang tersendiri untuk membahas itu, dan komal teman saya ini Bang Hos ini sama sekali tidak membahas itu. Kalau Tritunggal Oneness yes, kalau Tritunggal dengan Unitarian yes ya. Tapi kalau denom baik kalian karismatik atau reform ataupun kalian Katolik atau Ortodoks, no, di sini bukan tempatnya ya. Jadi teman-teman yang ingin bahas, saya yakin ada komalnya tersendiri. Sama seperti setiap orang punya misi, punya tujuan, bukan komal. Kalau kalian mau berpolitik, ada komalnya. Kalau kalian mau denom, ada komalnya. Kalau kalian mau bahas Islam, ada komalnya. Jadi komal Bang Ion bukan itu. Dan satu lagi ya, saya minta teman-teman di sini gak usah diperpanjangkan, stop di situ aja. Dan Bang Ion, kalau ada orang yang seperti itu lagi, sepertinya tidak cocok ya, jujur saya katakan tidak cocok dengan warna dan tujuan kamu mula-mula Bang Ion, karena nanti gak terarah gitu, serius gak terarah. Karena di sini banyak denom ya.
benar, banyak denom di sini, bahkan kita tidak menyenggolkan, bahkan pandangan kita sangat berbeda, tapi inti utama itu tetap sama, yaitu Tritunggal. Inti tetap Terima sama, kasih, Pak Ustaz. walaupun kita berbeda. Ya, jadi itu aja ya teman-teman yang di bawah yang masih pengen untuk lanjutkan. Bagi Katolik ada Komal yang membahas itu. Bagi Protestan juga yang ingin menyerang Katolik ada Komalnya. Jadi bukan di sini teman-teman. Kalian salah parking. Kalian nggak salah berbicara, tapi salah parking atau salah tempatnya berbicara. Makanya di sini nggak mempedulikan kalian. Demikian ya teman-teman. Moga lihat lagi Komalnya, orangnya, dan siapa. Demikian. Ya maaf ya, saya turun Bang Ion. Itu aja yang mau saya sampaikan supaya ada itu. Ya karena saya agak kaget juga ya lihat Komal ilmu begitu. Ya shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Karena saya tadi ketika bertanya dan saya menjawab, lalu digiring lah masih Joseph gitu. Tapi gini ya teman-teman ya, kita mencintai semua Kristen ya, tanpa ada embel-embel yang macam-macam. Tapi kalau kita sudah disesatkan ya agak bingung juga sih, kita mencintai tapi disesatin.